Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, berjumpa lagi dengan mata pelajaran Produk Kreatif dan Kewirausahaan. Pada pertemuan kali ini, melanjutkan dari materi sebelumnya, sekarang kita akan membahas mengenai menilai perkembangan usaha pada materi ke-22. Silakan kalian perhatikan slide yang ada di layar kalian masing-masing. Sebelum kita membahas lebih lanjut, ada kalanya kita harus mengerti terlebih dahulu mengenai definisinya. Definisi pengembangan usaha adalah suatu tugas dan proses persiapan analitis tentang peluang pertumbuhan potensial, dukungan, dan pemantauan pelaksanaan peluang pertumbuhan usaha. Utamanya ini bagi usaha yang berskala besar dan sudah mapan yang ada di bidang teknologi industri. Sehingga di sini bisa mengacu pada pengembangan usaha, pada pengaturan dan pengelolaan hubungan yang strategis dengan aliansi yang lain atau perusahaan pihak ketiga. Nah, selain kita mengetahui tentang definisinya, adapun sekarang kita pelajari mengenai tingkatan-tingkatan dari pengembangan usaha. Ada beberapa tingkatan. Yang pertama adalah tingkat produk, di mana pada level ini pengembangan usaha berarti mengembangkan produk atau teknologi yang baru. Nah, kita bagi menjadi dua di sini. Ada yang namanya tingkat perkembangan inkremental dan ada pengembangan terputus-putus. Di mana kalau pengembangan inkremental adalah perkembangan yang meningkatkan fungsi yang ada pada platform atau teknologi tertentu. Sementara untuk pengembangan terputus-putus adalah suatu pengembangan yang benar-benar hal baru yang dikembangkan sejak awal. Untuk tingkatan yang kedua adalah tingkat komersial. Nah, untuk tingkat komersial ini kita bagi lagi menjadi tiga. Ada tingkatan pertama, kemudian tingkatan berikutnya, dan tingkatan rantai nilai. Dimana kalau tingkatan pertama di sini adalah prospeksi murni yang berarti berburu pelanggan baru. Yang kedua adalah tingkat berikutnya atau menyediakan saluran atau setup organisasi penjualan yang dapat terdiri dari mitra, agen seperti distributor, pemegang lisensi, franchisee atau cabang nasional ataupun internasional. Sementara yang ketiga adalah tingkat rantai nilai adalah tentang mengembangkan penawaran produk secara keseluruhan. Beranjak ke tingkatan berikutnya adalah tingkat korporasi. Adalah apabila suatu organisasi harus memutuskan apakah akan membuat atau membeli kompetensi organisasi tertentu. Maka disinilah kita sudah memasuki bidang pengembangan bisnis perusahaan. Yang pada intinya di sini berkaitan tentang merger dan akuisisi atau M&A, kemudian ada usaha patungan atau joint venture, ada saham langsung dan juga aliansi strategis. Ini yang berkaitan dengan tingkat korporasi. Nah, silakan kalian perhatikan lagi di layar kalian masing-masing. Karena kita sudah belajar mengenai apa itu definisi pengembangan perusahaan atau pengembangan dalam struktur ekonominya, kemudian kita tahu tingkatan-tingkatannya, maka kita harus tahu terlebih dahulu apa sih unsur-unsur dalam mengembangkan suatu usaha. Yang pastinya kita bagi menjadi dua, unsur internal dari dalam dan juga unsur eksternal atau dari luar. Unsur dari dalam berasal dari wirausahawan itu sendiri atau pengusaha itu sendiri. Kemudian bagaimana wirausahawan tersebut mengetahui tekniknya, bagaimana memproduksi barangnya. Kemudian yang ketiga adalah membuat anggarannya. Ini termasuk ke dalam unsur internal. Sementara untuk unsur eksternalnya adalah yang pertama, pengusaha atau wirausahawan harus mengikuti perkembangan informasi yang ada. Yang kedua, harus berhasil mendapatkan suntikan dana atau masukan dana yang lain selain dana yang ada dalam perusahaan. Yang ketiga adalah mengetahui kondisi lingkungan sekitar yang kondusif. Baik, untuk berikutnya selain unsur, kita juga harus mempelajari bagaimana aspek-aspek yang diperhatikan dalam mengembangkan usaha. Ada aspek strategi, aspek manajemen pemasaran, dan aspek penjualan. Yang pastinya ini sudah kita bahas sebelumnya ya, saya hanya mengulas kembali. Aspek strategi berarti
produsen atau wirausahawan itu bisa meneliti usaha baru ataukah bisa menciptakan produk-produk yang baru. Yang kedua adalah aspek manajemen pemasaran, berarti berkaitan bagaimana memasarkan atau memperkenalkan produk kepada khalayak ramai atau kepada konsumen. Yang ketiga adalah aspek penjualan. Di sini hal-hal yang bisa diterapkan tentang kebijakan penjualan seperti dari harga, keamanan, garansi ataupun pasca penjualan itu tersendiri. Selanjutnya di sini adalah kategori produk baru. Nah, kategori produk baru di sini kita harus membaginya dengan beberapa hal yang bisa kita pelajari. Yang pertama, produknya benar-benar baru, dalam arti baru bagi produsen dan baru yang ada di pasaran. Jadi baru benar-benar muncul. Yang kedua adalah lini produk baru. Adalah produk yang baru bagi perusahaan tapi tidak bagi pangsa pasar karena sudah banyak produk yang serupa. Yang ketiga adalah tambahan untuk lini produk yang sudah ada. Ini berkaitan dengan varian produk atau variasi saja. Yang keempat adalah perbaikan atau revisi produk. Yang kelima adalah reposisi atau produk lama yang ditargetkan untuk aplikasi baru dan segmen pasar baru. Dan yang terakhir adalah penurunan biaya. Yang pastinya modifikasi produk dengan kinerja yang sama tetapi biayanya jauh lebih rendah. Yang selanjutnya di sini ada analisis masalah dan solusi. Nah, saya yakin kalau ini kalian pun juga sebetulnya sudah bisa memahami ya, karena ada beberapa permasalahan yang mungkin bisa saja muncul terhadap suatu usaha. Yang pertama pasti kurangnya modal, kemudian kesulitan memasarkan produk, yang ketiga persaingan usaha yang makin ketat, kemudian kesulitan bahan baku, dan yang terakhir adalah kurangnya keahlian teknis dan tenaga ahli. Nah, bagaimana solusinya? Tentu saja kita tinggal menyesuaikan dengan permasalahan yang ada. Apabila kurang modal, ya pastinya salah satu jalan adalah kita mencari pinjaman modal tentu saja. Yang bisa dari bank, hibah, ataupun yang lain. Kemudian kalau misalnya berkaitan dengan pemasaran produk, pastinya kita harus membuat saluran pemasaran. Misalnya tadi sudah dijelaskan sebelumnya, ada yang namanya distribusi agen, mitra, ataupun yang lain. Kemudian kalau persaingan usaha bisa dengan cara menerapkan diversifikasi produk atau membuat produk dengan bervariasi yang beragam jenisnya. Kalau kesulitan bahan baku pastinya kita harus cari tempat yang strategis sehingga dekat dengan bahan baku, dan pastinya kalau kurang tenaga ahli kita bisa merekrut tenaga ahli di bidangnya masing-masing. Baik, demikian untuk materi kali ini. Silakan kalian nanti tonton videonya, kemudian download materinya, kemudian nanti akan ada tugas di sana. Silakan kalian baca dan kalian kerjakan, kemudian upload di akun Taruna kalian masing-masing. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.